Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi di dalam pertemuan ketiga untuk belajar agama Kristen, ya. Sebelum kita mulai kelas kita pada siang hari ini, saya mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan daripada Tuhan untuk memimpin kelas kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sepanjang 1 bulan yang sudah boleh kami lalui sejak kami boleh mengadakan pertemuan yang kedua, dan sekarang kami boleh mengadakan pertemuan yang ketiga untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan kiranya berkati kami supaya melalui apa yang kami pelajari pada hari ini, kami juga semakin dewasa, bukan hanya di dalam pikiran kami, tapi juga dalam sikap kami, perkataan kami, bahkan juga di dalam iman kami, untuk kami boleh semakin bertumbuh, makin hari makin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan kelas kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, di dalam pertemuan kita yang kedua, kita sudah belajar tentang kedewasaan, ya. Dan kita juga sudah belajar apa yang menjadi ciri-ciri atau tanda dari kedewasaan seseorang, ya. Salah satunya yang kita singgung waktu pelajaran yang pertemuan kedua, ciri kedewasaan seseorang itu ditandai dengan apa? Yaitu adanya tanggung jawab dari orang itu, ya. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tentang tanggung jawab, ya. Bagaimana kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kalau kita lihat di dalam buku kita, buku pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, ya, itu kita bisa lihat di bab yang ketiga, halaman 31. Ya, kita buka semuanya, halaman 31, bab ketiga. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajarinya, kita mau membuka satu bagian Alkitab dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11. Ya, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11, ya. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Saya berharap anak-anak bisa memperhatikannya dan ikut membacanya di rumah, ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ini perkataan dari Rasul Paulus, ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Nah, anak-anak perhatikan, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus waktu dia kanak-kanak, dia berkata-kata, dia merasa, dia berpikir seperti kanak-kanak atau anak-anak, ya. Nah, sekarang dia sudah dewasa. Dia mengatakan, aku meninggalkan semua sifat kanak-kanak itu.
Ya. Nah, anak-anak, di dalam pelajaran kita pada hari ini, kita akan melihat ada banyak contoh di Alkitab yang kita bisa belajar daripadanya, bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh manusia, dan juga bagaimana ketika manusia itu mencoba untuk mengalihkan tanggung jawab itu dengan melemparkannya kepada orang lain. Ya, kita tahu sejak awal Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan sudah memberikan satu kepercayaan untuk mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa, yaitu istrinya. Ya, apa tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa itu? Tuhan mengatakan kepada mereka, coba kita lihat di dalam Alkitab, kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian, kita lihat pasalnya yang kedua, ya. Sebentar ya. Kejadian pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-15, ya. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 15 saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia di Taman Eden yaitu apa? Mengusahakan Taman Eden itu dan memelihara taman itu. Ini satu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Nah, anak-anak, lalu kita lihat ya, setelah itu ya kita tahu cerita tentang kejadian atau kejatuhan manusia di dalam dosa ya, ketika mereka ditipu oleh iblis begitu ya, dan mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan itu. Ya. Lalu ketika mereka makan buah itu, mereka kedapatan bahwa mereka itu telanjang dan mereka menjadi takut, lalu mereka bersembunyi. Lalu Tuhan ketika berjalan-jalan di dalam taman, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ya, Tuhan bertanya kepada manusia itu. Dan apa yang dijawab oleh manusia itu, ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Terus Tuhan tanya lagi kepada manusia itu, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, apa yang dijawab oleh manusia? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lalu Tuhan berkata kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melihat ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, rasa tanggung jawab itu sudah mulai hilang dalam diri manusia. Ya, artinya apa? Mereka tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka perbuat. Ya, seharusnya kalau mereka memang rasa bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat, ya mereka akui saja bahwa memang saya telah makan buah ini. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat atau lakukan. Tapi apa yang terjadi? Si
Adam, ya, dia menyalahkan istrinya, yaitu Hawa. Dia bilang, perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Tuhan tanya lagi kepada perempuan itu, si Hawa. Hawa bilang, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi mereka saling lempar tanggung jawab. Mereka tidak berani menjawab Tuhan. Dari kisah ini kita bisa melihat, ya, bahwa sebenarnya kata tanggung jawab itu, ya, itu terdiri dari dua kata, ya, tanggung dan jawab, ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, tanggung jawab itu responsibility, ya, yaitu dari kata response, ya, reaksi, ya, atau jawaban, ya, dan ability, ya, kemampuan. Jadi kemampuan untuk menjawab. Nah, tapi kalau dalam kasus Adam dan Hawa, mereka tidak mempunyai kemampuan, bukan tidak mempunyai kemampuan untuk menjawab. Jadi mereka melemparkan kemampuan menjawab itu kepada pihak lain. Ya, mereka tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Ya. Jadi kata tanggung jawab itu sendiri atau responsibility itu terkandung makna bahwa kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk memberikan satu jawaban, alasan mengapa saya melakukan ini, ya. Itu pengertian tanggung jawab. Nah, anak-anak, kita bisa melihat, ya, bahwa tanggung jawab itu dan kedewasaan itu menjadi satu paket, ya, tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi artinya orang yang dikatakan sudah dewasa itu pasti dia akan punya rasa tanggung jawab, ya. Kalau misalnya dia tidak punya tanggung jawab atau tidak punya rasa tanggung jawab, bahwa dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa, ya. Makanya kenapa untuk pernikahan seseorang itu paling tidak usianya mungkin sudah paling tidak 27 tahun ke atas, ya. Atau kalau dia 25 tahun dia sudah punya rasa tanggung jawab, itu bisa siap untuk menikah, ya. Nah, beda dengan orang-orang yang masih di bawah umur, misalnya masih sekolah, ya, seperti kalian ini yang masih SMA, lalu tiba-tiba sudah kawin begitu, punya anak. Nah, mereka belum siap untuk membesarkan anak mereka itu. Nah, ini juga yang pernah saya lihat, ya, dari kasus orang lain, ya. Dia anaknya perempuan, masih SMA, lalu mereka berbuat terlampau jauh, ya, melakukan hubungan seks yang tidak bertanggung jawab, lalu si perempuan ini hamil dan dia punya anak, dan dia belum siap untuk membesarkan anaknya itu, sehingga anaknya itu akhirnya dibesarkan oleh, ya, mamanya, oleh omanya si anak itu, gitu, ya. Nah, ini satu hal contoh yang buruk yang tidak boleh kita contohi atau ikuti, begitu, ya. Nah, anak-anak, bahwasanya setiap kita itu bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing, ya. Artinya apa? Ketika kita sebagai anak yang masih bayi, gitu, ya, kita pasti tidak punya tanggung jawab. Artinya kita belum memiliki rasa tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ya, setiap kita mau makan, kita lapar, ya, taunya kita nangis, ya, kita haus, kita nangis, ya, kita mau ke belakang gitu atau mau begitu, ya,
nangis, semuanya dilakukan dengan tangisan supaya mama kita bisa meresponi kita, gitu ya, apa yang kita mau. Nah, ini artinya kita belum punya rasa tanggung jawab. Jadi orang lain yang harus bertanggung jawab, dalam hal ini mama atau bapak kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Tetapi seiring dengan pertumbuhan kita, ketika kita kan tidak mungkin bayi terus ya, kita akan melewati masa-masa di mana kita bertumbuh menjadi anak-anak. Nah, ketika kita bertumbuh menjadi anak-anak, kita mulai memiliki rasa tanggung jawab. Artinya apa? Misalnya, ya, ketika kita sudah mulai masuk usia sekolah, ya kita kalau mau ke sekolah kan harus pakai sepatu. Ya, kita mesti belajar untuk ikat sepatu kita sendiri, ya. Ya, kita kalau misalnya punya kamar sendiri, ya kita diajar untuk apa? Bangun tidur, bereskan tempat tidur, ya, rapikan kamar kita, begitu ya. Lalu ketika kita sekolah, terus kita kembali ke rumah, kita dikasih apa? Ada PR atau homework yang kita harus kerjakan, ya. Nah, ini merupakan satu tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, begitu ya. Nah, di sini kita melihat semakin kita dewasa, tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu semakin hari semakin besar, ya. Nah, apalagi kalau tadi yang saya katakan, ketika kita sudah siap untuk berumah tangga, artinya kita tanggung jawabnya lebih daripada sekedar bikin PR atau tali sepatu atau membersihkan kamar kita. Tapi tanggung jawab kita adalah ya untuk mendidik, membesarkan anak-anak kita nantinya, gitu ya. Dan kita juga bertanggung jawab untuk kalau laki-laki apa menafkahi atau mencukupi kebutuhan hidup dari keluarga, ya. Ya kalau ibu idealnya apa ya menjadi ibu rumah tangga, ya, mempersiapkan misalnya makanan untuk anak-anaknya, untuk suaminya, gitu ya. Nah, itu tanggung jawab kita masing-masing di tengah-tengah keluarga, ya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di dalam buku pelajaran kita ini, ya, tanggung jawab itu sendiri bukan hanya tanggung jawab untuk kita secara pribadi, gitu ya, personal responsibility. Tapi kita bisa melihat bahwasannya kita juga bertanggung jawab atas kehidupan di tengah-tengah masyarakat, ya, karena kita bukan menjadi orang yang menyendiri, tapi kita hidup bersama-sama dengan orang lain, gitu. Jadi ada tanggung jawab di dalam masyarakat dan juga tanggung jawab terhadap sesama, gitu. Nah, anak-anak kita sebelumnya kita bisa melihat dulu bahwasannya, ya, di dalam buku kita ini ada satu contoh kasus, ya. Artinya apa? Kasus ini juga merupakan satu kasus di mana kita bisa melihat bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa itu mengakibatkan mereka melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, ya. Kalau saya ceritakan lebih banyak, ya, tentang kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini, waktu itu sangat banyak sekali, ya. Kita kalau melihat pejabat-pejabat yang korup, ya, tapi saya tidak mau berpolitik dalam hal ini, ya. Tapi di dalam buku kita kalau kita lihat di halaman 34 itu ada satu contoh kasus di mana orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada dia sebagai seorang pejabat, ya, pejabat kepolisian dalam hal ini. Coba kita lihat di halaman 34, ya. Kita lihat di halaman 34, di tengah-tengahnya atau di bagian atasnya, ya, saya bacakan. Coba lihat dalam berbagai kasus di pengadilan, banyak yang terdakwa
seringkali melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Ya. Baru-baru ini seorang pejabat tinggi kepolisian dijatuhi hukuman penjara karena dituduh melakukan korupsi hingga miliaran rupiah di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu proyek pengadaan simulator SIM atau surat izin mengemudi. Dalam pembelaannya, Irjen Polisi Joko Susilo mengaku bahwa ia tidak teliti dalam mengawasi pekerjaan di tempat kerjanya. Ia mengatakan, saya langsung menandatangani setiap dokumen atau surat yang diberikan kepada saya. Jadi Irjen Polisi itu tidak mengakui bahwa ia telah dengan sengaja mengkorup anggaran negara. Ia hanya sekadar lalai karena kesibukannya banyak. Saya menyadari sepenuhnya dalam kasus saya ini telah terjadi kelemahan manajerial, kata Jenderal Bintang 2 itu. Anak-anak ini merupakan kasus korupsi yang terjadi di negara kita ya. Ini kasusnya adalah kasus simulator SIM. Simulator SIM itu satu mesin yang dipakai untuk kalau kita mau bikin SIM ya, misalnya SIM C untuk motor ya. Jadi kita nggak perlu mengendarai motor yang sebenarnya, tapi kita cukup pakai simulator itu. Nah, ini diangkat oleh Aceh Post ya. Tanggal 27 Agustus 2013 beritanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya si Irjen Polisi itu dia apa? Dia tidak menggunakan jabatannya sebagai orang yang diberikan wewenang, bahwasanya dia harus mengawasi setiap dokumen-dokumen itu ya. Dia tidak boleh main asal tanda tangan. Artinya tidak boleh secara sembarangan atau ceroboh begitu ya, tanpa harus mengawasi terlebih dahulu. Kira-kira ini punya indikasi korupsi atau tidak. Ya. Nah ini yang harus dilakukan oleh si pejabat polisi itu. Nah sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus lain ya kalau kita lihat ya. Intinya apa? Mereka yang melakukan korupsi itu mereka dengan mudahnya menghindar atau melepaskan tanggung jawab itu dengan cara apa? Mereka ngeles kalau dalam bahasa kita sekarang. Mereka menghindar, berkelit, ya. Mereka menyalahkan orang lain, wah itu si A begini-begini, si B begini-begini. Kadang-kadang untuk menutupi kasus yang mereka lakukan itu, mereka seolah-olah menciptakan kasus yang baru supaya perhatian masyarakat dialihkan ke sana. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang harus mereka lakukan. Nah, anak-anak kita bisa lihat juga di dalam halaman 35 ya, tanggung jawab dalam membangun masyarakat ya. Ini ada satu kalimat yang dikatakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat ya yang cukup terkenal ya, yaitu Presiden John F. Kennedy ya. Dia mengatakan kepada rakyatnya bahwa don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country ya. Jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu. Tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Nah, anak-anak, kalimat yang dilontarkan oleh Presiden John F. Kennedy ini sangat bagus sekali gitu. Ini yang seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia pun juga harus memiliki satu ingatan atau pernyataan seperti yang dikatakan oleh John F. Kennedy untuk kita juga bisa lakukan dalam negara kita. Apa yang bisa saya lakukan untuk negara saya Indonesia ini? Ya, jangan cuma kita berharap dari apa yang bisa negara Indonesia itu berikan kepada kita, tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara kita. Nah, contoh dari Alkitab itu jelas sekali kalau kita bisa lihat ya, yaitu kisah dari seorang yang bernama Nehemia ya. Nah, anak-anak coba kita lihat atau kita buka Alkitab kita dari kitab Nehemia pasalnya yang kedua
ayat 1 sampai 7 ya. Kitab Nehemia pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Jadi kitab Nehemia ini adalah kitab di Perjanjian Lama ya. Nah, saya akan bacakan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini merupakan satu contoh yang kita bisa lihat di Alkitab bahwasanya contoh ini, contoh yang dilakukan oleh Nehemia ini juga merupakan salah satu contoh di mana apa yang dia bisa lakukan untuk negaranya, begitu ya, seperti yang dikatakan oleh John F. Kennedy. Alkitab LAI memberikan juga. Oke, kita teruskan ya. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artaxasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Nah, jadi ini Nehemia ini dia adalah seorang juru minuman raja, ya. Dia menjadi juru minuman raja di Puri Susan, ya. Nah, dia mendengar bahwa di Yerusalem itu tembok-tembok kotanya rubuh. Dan dia sebagai keturunan daripada orang-orang Yahudi, sebagai keturunan orang Yahudi, dia ingin membangun negaranya itu, ya, negerinya Yerusalem. Dia ingin membangun temboknya itu. Maka dia meminta izin, ya, kepada raja di mana dia bekerja di situ, ya, sebagai juru minuman raja. Dia minta izin supaya apa? Supaya dia boleh diperkenankan untuk bisa pergi ke Yerusalem untuk dia bisa membangun tembok Yerusalem itu. Dan untuk itu dia juga minta supaya raja bukan hanya memberikan restu, tapi juga memberikan surat yang dia juga akan sampaikan kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat, supaya dia bisa tiba sampai di Yehuda. Nah, anak-anak, kita bisa melihat tindakan yang dilakukan oleh Nehemia ini menjadi contoh bahwa dia peduli kepada kondisi keadaan negaranya, ya. Dalam hal ini dia punya rasa tanggung jawab untuk membangun masyarakat tempat di mana dia berasal, begitu ya, yaitu dari Yehuda. Nah,
Kemudian kita juga bisa lihat di dalam buku kita, yaitu halaman 38. Ya. Nah, ini satu contoh juga yang diberikan oleh Tuhan atau di dalam Alkitab kepada kita, yaitu contoh tanggung jawab terhadap sesama. Ya, coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36. Ya. Saya bacakan untuk kita. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Nah, ini merupakan satu perkataan yang Tuhan Yesus katakan ya, ketika nanti terjadi di penghakiman terakhir ya. Artinya ketika semua manusia sudah mati, lalu mereka mendapat penghakiman terakhir, lalu di situ Tuhan memisahkan antara lalang dan gandum ya, antara kambing dan domba ya, antara orang-orang yang diselamatkan dengan orang-orang yang akan dibinasakan. Nah, ketika itu Tuhan memberikan contoh begitu ya, dia mengatakan ada seorang raja yang berkata di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Nah, anak-anak perhatikan kata aku di sini huruf A-nya huruf besar. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan Tuhan sendiri ketika dia ada dalam dunia ini. Yang mungkin kita bertanya, nah saya yang tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, ya bagaimana saya bisa memberi dia minum? Bagaimana saya bisa memberi dia makan? Bagaimana saya bisa memberikan dia tumpangan? Ya pasti kita tidak akan mungkin bisa melakukannya ya, karena kita hidup 2000-an tahun sesudah Yesus ada dalam dunia ini. Sudah Yesus mati dan bangkit ya. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan ini ya, kita tidak mungkin melakukannya untuk Yesus karena Yesus sudah tidak ada, maksudnya dia sudah naik ke surga begitu ya. Tapi dengan kita melakukannya kepada orang-orang percaya lainnya ya, misalnya seorang misionari ya, atau seorang hamba Tuhan yang Tuhan utus ya, atau mungkin juga orang-orang yang berkekurangan ya, misalnya orang-orang yang kaum papa, kaum yang marginal ya, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan ya hidupnya. Nah, orang-orang seperti itu, orang-orang yang sakit yang membutuhkan perawatan tapi mereka nggak punya uang ya. Nah, orang-orang seperti itu yang ketika kita tolong ya, ketika kita menolong sesama kita ya, kita melakukannya seperti untuk Tuhan juga begitu. Nah, itu contoh yang paling jelas merupakan tanggung jawab terhadap sesama ya. Dan yang lebih jelasnya lagi kalau kita bisa melihat ya, tanggung jawab terhadap sesama ini itu bisa kita lihat juga dari suatu peristiwa ketika apa? Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati gitu ya. Seorang Samaria yang baik hati. Jadi ketika itu ada seorang yang bertanya kepada Yesus ya, Tuhan, bagaimana
Atau apa contoh daripada mengasihi sesama, begitu ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa ada satu kisah di mana satu kali ada seorang yang sedang dalam perjalanan ya dari Yerusalem gitu ya. Seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem. Nah, dia mau ke Yudea begitu ya. Terus di tengah-tengah perjalanannya itu tiba-tiba orang itu dirampok ya. Orang itu dirampok. Dia bukan hanya dirampok tapi dia juga dipukuli ya sampai mau mati gitu. Terus setelah itu orang itu dibiarkan tergeletak di jalan dalam kondisi yang sekarat ya. Nah, pada saat dia sedang dalam kondisi yang sekarat di tengah jalan itu, tiba-tiba datanglah seorang imam, ya, seorang imam. Nah, seorang imam ini, ya, dia ketika lewat di situ ya, seorang imam ini yang kita seringkali mungkin bisa sebut juga dia sebagai seorang Lewi ya. Ketika dia lewat itu, dia lihat orang yang tergeletak di tanah itu, dia tidak tergerak hatinya. Dia lewat agak menjauh sedikit gitu ya, dari seberang jalan. Lalu nggak lama kemudian datang seorang ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat ini adalah seorang yang pintar atau seorang yang terpelajar yang mengerti tentang hukum Taurat. Jadi dia juga ketika lewat di jalan situ, dia lihat orang yang tergeletak berlumuran darah dalam keadaan sekarat, tapi dia nggak mau tolong begitu. Dia lewat di seberang jalan juga begitu, menjauh dari orang itu. Nah, lalu kemudian tidak berapa lama kemudian ada seorang Samaria begitu ya. Nah, dia juga dari arah yang sama dari Yerusalem. Tadi saya katakan dari Yerusalem ke Yudea, ya saya koreksi dari Yerusalem ke Yeriko, ya saya salah tadi. Nah, si orang Samaria ini juga dari Yerusalem dia mau ke arah Yeriko. Lalu tengah jalan dia ketemu sama orang yang sekarat ini. Dan ketika si orang Samaria itu melihat orang yang sekarat itu, dia lalu tergerak hatinya, dia mengecek orang itu ternyata masih hidup, dia menghampiri orang itu, dia lihat, dia mendekatinya, dia cek masih hidup, lalu dia naikkan orang itu ke atas keledainya, tapi sebelumnya dia membersihkan luka-luka orang itu dulu ya, dia membalut luka-lukanya, terus dia naikkan ke keledainya dia, terus dia pergi sampai ketemu satu tempat penginapan, dan dia mengatakan kepada orang yang punya penginapan itu, tolong orang ini dirawat, saya kasih uang sekian, nanti kalau misalnya kurang, nanti saya balik lagi, saya akan bayar kekurangannya itu. Nah, anak-anak, di sini kita bisa melihat ya satu contoh yang Tuhan berikan yang sangat jelas sekali ya. Ini juga ada kaitannya dengan tadi yang kita baca di dalam kitab Matius gitu ya. Kapan ketika kami melihat engkau membutuhkan tumpangan? Kapan ketika kami melihat engkau lapar? Kapan ketika kami melihat engkau haus? Ya ini salah satu contohnya. Jadi ada orang yang tergeletak di jalan. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu dengan menolong orang ini menunjukkan satu responsibility, rasa tanggung jawab kepada sesamanya ya, yang mengalami penderitaan, yang membutuhkan pertolongan, perlu dia berikan. Nah, anak-anak, dari kisah-kisah ini kita bisa melihat ya bahwasannya rasa tanggung jawab kita itu memang sudah Tuhan berikan sejak awal penciptaan ya. Tetapi oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa ya, dosa itulah yang membuat manusia melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Dia tidak berani bertanggung jawab terhadap
apa yang dia perbuat. Nah, kita lihat dengan kehadiran Kristus ke dalam dunia ini, ketika dia mati bagi kita, sesungguhnya Tuhan datang ke dalam dunia ini, dia memikul tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh kita. Ya, yaitu apa? Ketika kita berbuat dosa, ya kita harus menanggung akibat dari dosa-dosa yang kita perbuat, yaitu apa? Dengan dihukum mati. Ya. Tapi Tuhan justru rela memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya itu, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini untuk mati menanggung dosa-dosa kalian dan dosa-dosa saya di atas kayu salib. Dengan demikian, kita yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini, maka kita seharusnya tanggung jawab itu kita harus miliki. Ya, jadi kita sebagai orang yang sudah merupakan ciptaan baru ya di dalam Tuhan, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab itu, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Kelak nanti ketika kita mati ya, ketika kita di dalam penghakiman terakhir, kita masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Nah, demikian kiranya kita juga punya rasa tanggung jawab terhadap apa? Terhadap sesama kita ya. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan kita, saya berharap supaya tanggung jawab kita itu boleh semakin hari semakin kelihatan jelas ya. Nah, itu juga yang jadi ciri kedewasaan kita. Nah, anak-anak, saya berharap melalui pelajaran kita pada hari ini mengajarkan kita ya, untuk supaya kita memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali kita lempar tanggung jawab kepada orang lain. Ya. Apa yang kita perbuat, kita harus berani mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya. Nah, saya akan baca rangkuman di halaman 41 ya. Coba kita lihat. Rangkuman di halaman 41 buku kita ya. Dalam bahan ini kita telah belajar apa artinya menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Kita juga melihat bahwa ternyata kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain sekalipun. Apabila kita melihat bahwa rakyat atau segolongan rakyat di negara itu diperlakukan dengan tidak adil dan ditindas dengan sewenang-wenang. Nah, anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Saya berharap kita bisa baca lagi bab 4 yang tadi kita bab 3 yang tadi kita sudah bahas ya, tentang bertanggung jawab, menjadi manusia yang bertanggung jawab. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri kelas kita. Tuhan, terima kasih untuk kelas yang sudah Tuhan boleh pimpin pada siang hari ini. Kami belajar arti dari tanggung jawab dan bagaimana kami harus juga memiliki rasa tanggung jawab kami di dalam apa yang kami sudah perbuat dan lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami boleh makin dewasa ketika kami juga boleh menunjukkan rasa tanggung jawab kami bukan hanya terhadap diri kami sendiri, tapi juga terhadap orang lain, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, bahkan juga terhadap gereja. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, saya ingatkan lagi bahwa tugas pertemuan kedua itu jangan lupa untuk dikerjakan. Ya, kalian bisa lihat di Google Classwork yang sudah saya tulis di situ instruksinya, lalu kalian bisa jawab dan segera kumpulkan supaya saya bisa nilai. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat siang.